Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan singkat karena kita sudah mengambil banyak waktu untuk menyembah Tuhan. Tentang setiap Bapak Ibu adalah pejuang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Boleh katakan bersama dengan saya pahlawan di dalam Tuhan. Suatu waktu ketika Gideon, malaikat Tuhan diutus untuk mendatangi dia. Karena pada saat itu bangsa Israel, mereka mengalami tekanan, mengalami tindasan. Saudara baca di Hakim-Hakim, bangsa Amalek dan bangsa-bangsa yang lain itu menekan setiap bangsa Israel, pada orang-orang Israel pada saat itu yang ingin menabur. Itu selalu belum menuai bahkan sudah diserang, saudara. Pada saat itu mereka ada di tempat-tempat yang sangat sulit. Tapi Alkitab mencatat, saudara, saya bacakan secara cepat beberapa ayat saja, saudara. Hakim-Hakim 6 dikatakan seperti ini. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu ia menyerahkan mereka ke tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama orang Midian itu berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya orang Israel itu kepada orang Midian. Sehingga orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan. Yakni gua-gua dan di kubu-kubu, saudara. Jadi saking takutnya mereka kepada orang Midian, kepada orang Amalek pada saat itu, sehingga sangat takut. Dan orang Amalek, orang Midian itu dikatakan itu banyak sekali, tidak terhitung seperti belalang banyaknya. Sedangkan pada saat itu bangsa itu tidak bisa menghadapi umat yang sebanyak itu, sehingga mereka selalu bersembunyi, mereka selalu takut. Tapi apa firman Tuhan berkata, saudara? Kemudian mereka berseru kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan mendengarkan seruan supaya ada pertolongan yang datang dari Tuhan lewat Gideon yang dipilih oleh Tuhan. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Gideon adalah dikatakan dari bangsa yang biasa, kaum yang lemah. Sebab itu ketika bangsa Israel ada di tempat-tempat yang sulit, Gideon pun tahu bahwa dia bukanlah tipe yang sanggup untuk memimpin bangsa ini, untuk melawan setiap tekanan, tindasan, perampok-perampok yang selalu merampok mereka. Saudara, dan firman Allah berkata seperti ini. Kemudian Gideon itu merasa dia ciut dan dia bukan siapa-siapa. Tapi Alkitab mencatat kemudian Tuhan mengirim malaikat yang berkata kepada Gideon. Satu ayat saya loncat dikatakan seperti ini. Ayatnya yang ke-11 berkata, kemudian malaikat Tuhan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya menggirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikianlah Tuhan menyertai engkau, hai ya pahlawan yang gagah berani. Kenyataannya dia ada pada saat itu adalah orang yang lemah, kaum yang miskin, kaum yang biasa. Dan dia takut, bangsanya saja takut, apalagi Gideon seorang diri, saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Justru Tuhan berkata lain. Seperti lagu yang sebelum firman Tuhan tadi berkata bahwa yang lemah, biarlah kita berkata kita ini kuat. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh katakan bersama dengan saya, aku lemah. Aku lemah, tetapi aku kuat. Sekali lagi boleh katakan bersama, aku lemah, tetapi aku kuat. Karena Kristus yang ada di dalam setiap kita. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Ada berapa di antara saudara kadang kita bersembunyi, kita takut di tempat-tempat yang kita pikir bahwa kita bisa melindungi diri, kita bisa mengandalkan segala sesuatu yang kita punya. Bahkan ada tempat lain mungkin orang berkata bahwa aduh saya bagaimana ya, kalau mau dilihat orang memuji menyembah Tuhan mungkin semuanya itu sudah seperti di surga. Tapi kenyataannya bahwa keadaan makin sulit. Kemarin saya mendapat kabar bahwa ada seorang teman saya yang stadium akhir. Saudara, belum masih banyak kondisi-kondisi yang lain kalau saya membaca orang mengirimkan doa. Saudara, itu sangat menyedihkan. Saudara, artinya bahwa kalau Anda dan saya hari ini sehat, cukup
Oke, saudara, bukankah itu anugerah Tuhan yang luar biasa? Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tapi hari ini mungkin ada yang seperti Gideon yang merasa, saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini lemah. Saya ini mau dibilang pahlawan bukan. Pahlawan tidak pernah mereka menunjukkan rasa sedihnya. Sekalipun akhirnya nangis. Kalau saudara sering lihat di media sosial, ada tentara-tentara Amerika yang pulang. Suatu waktu saya lihat sampai nangis, saudara. Jadi ketika mereka di hadapan teman-temannya, mereka harus berdiri tegak. Dan tidak boleh menunjukkan sikap yang lembek ketika ibunya datang menghampiri dia. Mereka harus pakai sikap hormat, lurus, tanpa senyum, apalagi nangis. Dan ibunya akan mendatangi anak-anaknya sebelum anak-anaknya itu pergi berperang. Saudara, tapi karena sudah lama tidak ketemu dengan ibunya, saya percaya tetap ada rasa meweknya, betul kan? Dan di video itu ibunya pegang dada anaknya, ibunya peluk, anaknya udah nangis tapi dia tetap lurus. Dia nggak mau menunjukkan kesedihannya. Sampai suatu waktu ibunya peluk dan anaknya akhirnya lupa kalau dia ini tentara. Dia ini nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Dia peluk ibunya dan dia nangis sejadi-jadinya. Artinya pahlawan pun bisa menangis. Saudara yang setuju boleh katakan amin. Anda mungkin dan saya, kita ini adalah kuat karena Tuhan sumber kekuatan kita. Setuju boleh katakan amin. Tapi sometimes juga kita ada di titik-titik lemah. Dan jangan perlu takut. Setuju boleh katakan amin. Jangan takut akan apapun. Boleh katakan jangan takut. Saudara, ketika Anda memiliki keyakinan, memiliki keberanian untuk berkata bahwa aku tidak takut, aku tidak akan gemetar. Di depan justru mungkin kita gemetar. Mungkin ada yang berkata ya kalau ngomong di mimbar gampang. Mungkin ada ibu, bapak, baik yang di sini maupun yang di rumah. Untuk besok bayar pembayaran aja udah gak ada. Tapi saudara tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Yesus tidak tertidur. Setuju boleh katakan amin. Di saat itu mungkin jujur, honest, kita pasti takut. Setuju dengan saya boleh katakan amin. Saya sering takut juga. Saya sering gentar. Tapi di saat yang sama yang saya lakukan, saya mengangkat tangan dan mulai melihat kebesaran. Saya tidak melihat siapa saya. Saya tidak melihat, berhenti melihat kelemahan semua jalan-jalan yang sulit, Bu. Saya mulai memandang ke atas dan mulai menyembah Tuhan. Karena saya tahu bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Setuju boleh katakan amin. Gideon menemukan dirinya bukan siapa-siapa. Sampai dia bilang, Tuhan, aku ini bangsa yang kecil. Berapa di antara Bapak Ibu kalau dengar orang lain bersaksi, dengar mujizat, pengen gak Bu? Pengen ya Bu ya? Dengar orang lain ditolong Tuhan, pengen gak? Pengen. Dengan orang lain dibukakan jalan, dapat pekerjaan yang luar biasa, anak-anaknya dibukakan jalan, pengen gak? Pengen ya Pak? Saya juga pengen. Tidak munafik, semua kita perlu Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh lambaikan tangan saudara di hadapan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kadang mungkin kita sampai begini. Kok kapan ya? Kok mereka terus yang ditolong? Sementara saudara ada di titik-titik takut terus. Jalan tertutup terus. Tidak ada kesempatan. Ditambah saudara mulai melihat, oh ya saya mah biasa. Saya kecil. Saya orang sederhana. Saya nggak punya kesempatan. Kita mulai lihat lagi siapa kita. Tapi Tuhan berkata, jangan lihat siapa kita. Setuju boleh katakan amin. Berhenti melihat siapa kita. Sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi mulai melihat kepada Tuhan. Kebesaran, keajaiban, kuasanya yang sangat luar biasa. Setuju boleh katakan amin.
Gideon meminta tanda kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab itu dengan membuat beberapa mujizat. Dengan kata lain, yang pertama, bahwa setiap kita ini biasa saja. Mungkin tidak ada yang spesial, tapi di mata Tuhan Anda dan saya adalah pahlawan yang gagah perkasa. Sekali lagi, kita biasa saja, Bu. Tapi di mata Tuhan, Tuhan mencari ibu. Tuhan mencari setiap kita. Dan berkata kepada kita, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Di dalam kita ini biasa, kita tipe mungkin gampang gagal, gampang lemah, gampang frustasi, gampang mengalami masa-masa terburuk dan kemudian kita terseret jauh ke bawah. Tapi kabar baik hari ini, when I am weak, ketika engkau dan saya menjadi lemah ataupun lemah, you are strong. Engkau dan saya adalah kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Yang suci boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan justru selalu melihat dan mencari orang-orang yang terbatas, supaya dia mencurahkan kuasanya yang tidak terbatas. Setuju boleh katakan amin. Justru ketika Gideon di masa-masa yang bukan siapa-siapa, bangsa yang kecil, miskin, biasa saja, bukan orang-orang perkasa, pahlawan yang biasa berperang. Justru Tuhan ingin memakai orang-orang yang seperti itu, yang selalu berkata, Tuhan, saya biasa sekali, saya biasa saja. Tapi justru ada kekuatan yang luar biasa yang akan turun dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Maju. Alkitab mencatat, kalau saudara baca ayat selanjutnya, Tuhan kemudian berfirman. Dikatakan bahwa Gideon bilang, gak mungkin lah kalau Tuhan menyertai kami. Kenapa kami ada di tempat-tempat yang sulit? Kadang ini menjadi pertanyaan setiap kita, betul kan? Bahwa kadangkala kita sudah ikut Tuhan, sudah all out, sudah menyembah Tuhan, kita sudah lakukan banyak hal, karena kita berpikir bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu seperti membalikkan telapak tangan. Padahal Tuhan bekerja dengan segala macam cara. Setuju boleh katakan amin. Tapi sekecil apapun yang pernah kita lakukan di hadapan Tuhan, itu akan tinggal tetap di surga. Setuju boleh katakan amin. Bahkan firman Allah berkata, orang yang beribadah kepada Tuhan, ia memberkati air minumannya, memberkati roti makanannya, dijauhkan dari setiap hal-hal yang jahat. Karena ada berkat ketika umat Allah beribadah kepada Tuhan. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi hari ini kalau kita takut itu biasa. Yang kita perlu lakukan, pandang Tuhan yang luar biasa. Pandang Dia, worship the Lord, tinggikan Dia. Karena ketika kita menyembah Allah, kita sedang berkata bahwa Engkau dahsyat. Kita sedang memberitahu keadaan kita bahwa aku punya Tuhan yang luar biasa. Suci boleh katakan amin. Itu yang saya lakukan setiap hari. Ketika saya mendapati ada banyak hal yang sulit, yang saya lakukan, saya angkat tangan, saya sembah Tuhan, saya tinggikan Tuhan, dan saya berhenti melihat kenyataan yang ada. Saya mulai membangun iman saya. Mungkin seperti Gideon ketika malaikat Tuhan datang dan berkata, hei engkau pahlawan yang gagah perkasa. Bukan hanya pahlawan, pahlawan saja itu saya katakan tadi, mereka adalah pribadi yang kuat, yang tangguh. Ini bukan hanya pahlawan Bapak Ibu, tapi pahlawan yang gagah perkasa. Gagah perkasa artinya Anda memiliki kekuatan yang ekstra. Nah, it must be Jesus. Itu pasti kekuatan dari Yesus. Setuju boleh katakan amin. Saya cerita kemarin di anak-anak youth. Ada seorang anak muda, papanya mencintai Tuhan. Anak ini lulusan luar negeri dan tidak tahu bagaimana ya, pekerjaan dari mana. Papanya juga tidak mungkin bisa memberi jalan, bisa. Tapi kadang diizinkan anak-anak supaya bisa menemukan kekuatan di dalam setiap keterbatasan. Papanya itu diberkati Tuhan, sempat hancur dan kemudian diangkat Tuhan ketika dia datang kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Anaknya nggak tahu mau buat dari mana ya usaha. Saudara, apa yang terjadi? Anaknya berdoa,
dengar firman seperti ini, dia simpan, dia doa lagi, dia dengar firman, beribadah lagi. Dia ambil keputusan seperti ayahnya untuk mencintai Tuhan. Papanya itu adalah pengusaha yang nomor berapa saudara, keluarga besarnya ini di Indonesia. Tapi saudara tahu dalam ibadah kantornya, dia bisa prepare semuanya. Dia panggil semua pegawai-pegawainya untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan. Dia keliling kantor dan minta untuk, kemarin saya dan suami, doakan setiap ruangan, doakan setiap pemimpin-pemimpinnya, doakan ada yang karyawannya yang hamil, doakan. Can you imagine that? Karena dia bilang bahwa hidupnya ini, dia cuma lihat kemurahan Tuhan. Dia sering tertutup jalan, dia nangis, dia puasa, dia berseru kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Suatu waktu anak saya nyanyi lagu ini pas dia lagi di luar dan Bapak kirimkan lagu dari anak ibu nyanyi. Nangis setiap hari. Itu ukuran orang kaya banget Bapak Ibu. Can you imagine? Beberapa waktu kemudian anaknya mencintai Tuhan, tidak pernah kecewa. Dia gak tahu mau dari mana bisa bangun usaha. Dia tidak andalkan papanya supaya buka jalan ini, buka jalan ini. Secara ini orang kaya, keluarga besarnya nomor berapa. Saudara tahu, papanya bilang anak saya dengar firman, dia simpan firmannya. Dia doa lagi, dia sembah Tuhan. Papanya juga dia katakan, saya juga sedih ngeliat anak saya. Kok belum ada sesuatu yang dia kerjakan, anaknya jadi minder. Can you imagine that? Setelah itu beberapa waktu kemudian, anaknya tidak sengaja membantu temannya menjual satu gedung dengan deal harga 7 triliun. Dan dia tidak minta komisi. Setahun dia bantu bikin surat urus-urusnya. Can you imagine that? Tuhan tuh melihat hati. Mungkin dia takut, dia khawatir. Apakah berkat itu akan datang apa enggak? Tapi berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Bagi orang yang berkata, aku ini lemah, tapi aku kuat. Setahun kemudian, komisinya turun 200 miliar. Can you imagine? Yesus kita luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan yang tertawa.